Kayaknya nih, ini menarik banget nih teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang tanya, alasan seorang jadi NPD itu kenapa sih? Itu kompleks sebenarnya. Ada beberapa yang disebabkan oleh faktor sosial, faktor traumatik, ada juga faktor modeling, bisa dibilang preferensi dari hubungan dengan orang tua atau hubungan dengan pasangan. Makanya di sini ada dinamika korban jadi pelaku, pelaku jadi korban gitu ya, bisa jadi. Jadi kadang seorang dengan eh, ya bisa dibilang pengalaman pernah jadi korban di satu hubungan bisa jadi pelaku di hubungan lainnya kalau dia belum benar-benar pulih. Makanya kalau ada klien nih teman-teman, ini pengalaman saya ya, dia tuh baru keluar dari hubungan toksik, kalau dia ngejalin hubungan lagi berulang antara dia jadi korban lagi atau dia jadi pelaku gitu ya. Makanya setiap kali baru keluar dari hubungan yang kurang sehat, saya akan sarankan untuk berjeda, fokus ke diri sendiri dan juga mengobati merawat lukanya. Kenapa? Kalau misalnya dilanjutin tuh hubungannya tuh pengalihan. Antara memang kamu ngelakuin pola yang sama atau kamu menirukan pola yang kamu dapatkan. Itu aja gitu. Dan nggak sehat. Makanya kalau diteruskan tuh nggak sehat. Berarti biasanya kalau klien saya seperti itu biasanya saya kasih jeda tuh. 2-3 bulan untuk mulihin diri dulu, baru kemudian kalau kamu memilih untuk mungkin ngejalan hubungan lagi ya dipersilahkan gitu. Tapi setidaknya bukan hubungan yang akan hanya buang-buang waktu dan energi. Karena capek loh ngejalin hubungan sama orang ya. Ini konteksnya ini ya hubungan mungkin pacaran atau pernikahan ya. Karena ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa indikasi yang dia itu punya abandonment yang besar. Jadi mungkin waktu kecil ada pengabaian sehingga dia tuh nggak bisa sendirian. Teman-teman ada nggak sih yang ngalamin bahwa saya tuh nggak bisa sendirian? Saya tuh nggak bisa kalau nggak ada pasangan. Saya tuh nggak bisa kalau nggak ada teman dekat. Dan itu harus benar-benar diupayakan. Dan ini nggak kamu tuh nggak sendirian. Banyak yang polanya tuh mirip, sama ya di klien-klien saya. Nah, yang kedua, pola ini bisa bersumber dari luka atau trauma masa kecil, contohnya penolakan, ditinggalkan, atau penghinaan. Ini masuk ke dalam trauma dasar ya. Jadi 3 dari 5 trauma dasar. Dan siklusnya adalah korban bisa belajar strategi orang narsistik untuk bertahan hidup, lalu tanpa sadar dia berperilaku yang sama. Awalnya dia mungkin lebih ke coping, ya jadi coping, mirroring dari orang tersebut, tapi lama-kelamaan nyaman dan bisa dibilang karena ini gangguan kepribadian, sesuatu hal yang awalnya dilakukan sekali, tapi dilakukan berkali-kali dan menjadi bagian dari dirinya. Itu sih. Jadi perlu diwaspadai loh, teman-teman. Ya. Nah, ini simple aja. Bagaimana keluar dari lingkaran perilaku toksik atau perilaku NPD. Yang pertama untuk korban, untuk kamu yang pernah dapat hubungan itu, jelas kesadaran itu penting. Validasi bahwa apakah pola hubungannya salah, apakah saya terluka, karena harus kamu yang menyadari. Yang kedua, terapkan batasan, apapun jenisnya, ada yang namanya gray rock method, jadi kamu kayak meminimalisir respon, kalau ada triggernya nggak terlalu mungkin berinteraksi dengan triggernya, dan terakhir, ini yang paling penting adalah cari support atau pertolongan. Support system itu bisa jadi orang dekat, keluarga, kalau memang ada, dari sahabat, karena mereka yang, ya kamu perhatikan orang-orang yang sering ngingetin kamu tuh ada nggak sih di sisi kamu? Kalau ada ya ambil supportnya dan kalau misalnya lebih lanjutnya memang ke profesional itu sangat disarankan. Nah kalau untuk pelaku ya jelas ini harus di screening ya teman-teman. Nanti bulan depan kita ada screening tentang NPD traits tapi yang bulan ini masih berkutat di ADHD memang. Jadi nanti tungguin bulan depan kalau yang penasaran saya punya NPD atau enggak nanti ya kita akan buatin tesnya. Tapi tips untuk kamu yang ngerasa selalu benar atau ada entitlement pertama adalah latih empati kamu, belajar untuk memahami perasaan orang lain. Dan juga sadari pola manipulasi yang mungkin seringkali kamu lakukan. Memang menguntungkan, tapi tanpa sadar kamu menyakitkan. Ya, dan bisa jadi kamu membutuhkan terapi juga. Ada banyak yang ini contoh ya teman-teman ya, contoh aja. Jadi waktu itu pernah ada pasangan yang masuk ke dalam ruang konseling. Suaminya itu yakin bahwa istrinya itu NPD. Dia tuh yakin banget. Dia udah konseling kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali sama saya. Selalu bahas tentang manipulasi istrinya dan segala macam. Saya bilang, saya nggak bisa dengar dari satu sisi, Pak. Boleh nggak saya ngomong sama istrinya? Boleh dihubungin aja. Oke. Saya ngubungin istrinya, dan istrinya berkenan akhirnya untuk masuk ke ruang konseling. Dan ternyata sama. Istrinya nganggap suaminya NPD. Saya jadi bingung gitu. Ini yang mana nih yang NPD gitu. Jadi mereka dengan versi mereka masing-masing menceritakan. Dan saya nggak ngejudge di sesi 1 dan 2, bahkan di sesi sama istrinya. Saya tampung semuanya, dan di sana saya temukan ternyata dua-duanya nggak ada yang NPD. Ketika memang terjadi ya interaksi, akhirnya couple counseling, dan dua-duanya memang ada beberapa yang punya ternyata trauma masa lalu. Dan trauma itu kebawa dalam hubungan. Dan hubungannya
udah belasan tahun ya teman-teman. Ini bukan pernikahan yang setahun 2 tahun, tapi pasangan ini yang terakhir saya ceritakan ini hubungannya udah belasan tahun, tapi case-nya tuh baru muncul ketika dewasa. Ketika mereka mulai memperhatikan pola hubungan masing-masing. Jadi nggak ada kata terlambat kok untuk revisi. Tapi dua-duanya nggak NPD setelah dites, setelah kita kenali polanya, dua-duanya masih bisa nerima masukan, masih bisa berinteraksi layaknya orang normal, empatinya ada, kesadarannya ada gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang PR banget, yaitu tentang traumanya mereka. Jadi adalah penting buat kita kenal, nggak ngejudge orang lain maupun diri sendiri, karena bisa jadi apa yang kamu sampaikan itu bukan kebenaran. Makanya penting tes ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kriteria orang-orang dengan NPD menurut DSM. Ini sudah pernah saya bahas juga di tema yang sebelumnya, yang tentang memulihkan trauma dari orang dengan NPD. Yang pertama adalah grandiose. Grandiose adalah traits di mana seorang itu selalu ingin membesarkan diri atau mengagungkan diri. Jadi dia tuh butuh banget dipuji, kebutuhan untuk membesarkan dirinya bahkan melampaui realita yang ada, dan bisa dibilang ini cukup ekstrim ya teman-teman kelihatannya. Dan kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ini tandanya ada di kamu atau di orang terdekat kamu, nah ini perlu diperhatikan. Jadi butuh banget untuk bisa dibilang pujian, harga diri, pengakuan. Nah ini sesuatu hal yang ibaratnya gini, sering ngomongin diri sendiri, sering nuntut pujian, sering marah kalau misalnya dia nggak dapat apa yang dia butuhkan, gitu ya. Dan mudah tersinggung kalau ada sifat-sifat yang terkesan merendahkan dia. Dan itu tersinggungnya tuh ekstrim. Kenapa? Karena itu jadi satu hal yang penting untuk NPT. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya preoccupation of fantasy. Jadi punya khayalan yang nggak realistis. Contohnya paling ganteng, paling kaya, paling 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 lah bisa dibilang. Eh, paling segala sesuatunya. Dan standarnya tuh nggak masuk akal. Romantismenya, hubungan tuh harus gini gini gini. Mungkin kalau sekarang kan standar TikTok ya teman-teman. Kalau dulu kan standar Disney gitu ya, kayak eh, jadi tuan putri, jadi pangeran gitu ya. Dan itu sesuatu hal yang nggak masuk akal, yang sifatnya tuh sebenarnya fantasi, tapi itu dijadiin standar sama orang-orang dengan NPD. Jadi bisa dibilang dia memaksakan standar yang nggak masuk akal dan tidak realistis ini dalam hubungan, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam mengasuh juga termasuk loh teman-teman. Dalam pengasuhan juga bisa. Nah ini yang perlu diperhatikan, poin kedua. Ini menurut DSM ya, attention seeking atau kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan merasa unik, spesial, akan penghargaan, dan seringkali melakukan banyak cara yang cukup ekstrim untuk dapat pengakuan ataupun penghargaan. Jadi nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kebenaran, nyari-nyari sesuatu lah yang bisa akhirnya membuat dia itu diperhatikan. Seperti itu, kurang lebih. Nah, dikit lagi ya, teman-teman. Nah, ini penting nih untuk kita perhatikan, yaitu adanya eksploitasi. Jadi kecenderungan untuk manfaatin orang lain kalau jalin hubungan. Seperti kayak ya mungkin kalau saya mikir gini, orang orang ini kalau saya temenan sama dia apa ya untungnya buat saya. Nah, itu sebenarnya eksploitatif, teman-teman. Sesimpel itu. Atau misalnya ketika kamu kerja di perusahaan, kamu diminta untuk lembur terus tapi nggak digaji, nggak ada biaya lembur lah, nggak ada tambahan, nggak ada bonus. Nah, itu sebenarnya eksploitatif. Dan kita harus menyadari kalau misalnya kita sudah mulai dieksploitasi, kita udah mulai kayak diambil keuntungan dari orang lain, dimanfaatin, dan itu sebenarnya nggak sehat. Dan kamu perlu banget untuk menyadari. Tadi ya poinnya kalau mau keluar dari hubungan narsistik adalah menyadari untuk korbannya seperti itu. Ya. Dan yang juga perlu kita perhatikan adalah ketidakmauan. Mas Aji tolong di Ando coretannya. Saya tunggu di Ando dulu ya coretannya. Ya, terima kasih. Ketidakmampuan untuk memahami perasaan orang lain dan ketidaktahuan untuk mengenali kebutuhan orang lain. Jadi ini bisa dibilang kesulitan, ya kesulitan banget, kayak dia tuh lagi sedih, timingnya tuh nggak tepat untuk ngomong ini, tapi tetap aja diomongin karena ada sesederhana kayak kamu nggak ngerti perasaan orang lain, ya nggak ngerti dia tuh sedang merasakan apa dan kesulitan memahami. Nah makanya tadi kalau yang teman-teman lihat di poin kalau kamu seorang dengan NPD, salah satu caranya adalah belajar berempati. Bertanya dulu nggak apa-apa, apa sih yang kamu rasakan? Gimana rasanya? Itu tuh gambaran perasaannya seperti apa? Nggak apa-apa, karena ini dua hal yang sama ya. Orang dengan antisosial, orang dengan narsistik, itu mereka tuh perlu belajar empati sebenarnya. Perlu belajar untuk memahami perasaan orang lain, karena ada ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk memahami itu. Ya. Nah ini terakhir nih, ini seringkali nampak cukup jelas, dan ini warning ketika seorang punya entitlement. Ini jadi pintu masuk kebanyakan nih untuk hubungan toksik.
yaitu orang yang merasa berhak atas apapun yang diinginkan. Jadi kayak demanding, pengen dilayanin, pengen dimanja, kemudian serasa tuh kayak kekanak-kanakan, merasa selalu benar, itu tuh masuk ke dalam entitlement. Jadi kamu lihat polanya. Apakah orang ini pernah mengaku salah? Apakah orang ini pernah minta maaf? Apakah orang ini menerima permintaan kamu? Atau apakah dia bisa negosiasi? Atau dia lebih memaksa keinginannya untuk selalu dipenuhi? Nah, itu berarti traits-nya entitlement. Nah, teman-teman lihat ke diri kamu dan juga ke pasangan kamu. Seperti itu, kurang lebih. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh laporan yang kemarin kita sempat launch di bulan September. Ini ramai banget ya. Kenapa? Ternyata banyak ya yang jadi korban dari perilaku NPD. Dan ini alat tesnya namanya NAVS. Jadi Narcissistic Abuse Victim Screening. Dan di sini ada beberapa poin kalau teman-teman lihat di sini ada manipulasi, emotional abuse, controlling dan isolating yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada self worth damage atau merendah atau kemampuan diri kamu menghargai diri kamu yang jadi rendah, dan berikutnya adalah trauma atau potensi trauma yang kategorinya ke PTSD, dan ini bisa di screening teman-teman melalui beberapa pertanyaan. Nah, kalau kamu memang ngerasa bahwa hubungan kamu nggak sehat, kamu bisa ikutan yang screening ini. Di bulan September kita ada 2 ya yang baru, yaitu ada tentang ini nanti ya ada saran intervensinya, pemulihan-pemulihan apa yang harus dilakukan. Itu tapi custom juga, tergantung dari kasus. Ada yang bisa pakai CBT, ada yang bisa pakai grounding mindfulness, ada yang bisa pakai rencana asertif dan segala macam, ada juga yang bisa pakai inner child therapy itu. Nah, teman-teman bisa ikutan. Promonya sampai besok doang untuk yang adult ADHD dan NPD abuse victim. Ini sambil saya sedikit sisipkan ya, teman-teman izin. Hari Senin udah ada harga normal, harga baru, dan teman-teman ini sudah berlangsung selama 2 minggu soalnya. Sudah berlangsung 2 minggu. Jadi ada 2 yang mungkin saya perkenalkan. Yang pertama adalah screening tentang ADHD, dan ini ternyata rame ya. Dan kalau saya boleh mungkin tambahkan, screening ini valid sebagai screening awal. Bahkan untuk beberapa klien, mereka sudah confirm ke psikolog dan juga ke psikiater dan hasilnya sama. Jadi rata-rata apa yang kita cek itu hasilnya sama karena alat tesnya juga mirip lah. Kurang lebih cuma disesuaikan aja. Jadi buat kamu yang pengen tahu apakah kamu termasuk korban dari NPD atau tidak, daftar aja di screeningnya. Tapi ini berbayar ya teman-teman karena ada report personal 79.000 kalau yang mau. Nah, di sampingnya ini ada yang namanya Love Map. Nah, kalau Love Map ini memang udah dari Agustus kemarin kita sempat infokan. Dan ini untuk ngelihat kelekatan, ngelihat bahasa cinta, dan ini juga berhubungan dengan pola interaksi toxic relationship atau tidak. Jadi nanti akan ada saran. Ini cocok banget buat orang yang mungkin mau move on, yang sulit move on dari hubungan dan segala macam. Jadi silakan teman-teman, ini ajakan program screening ini di bulan September. Tapi kalau yang NPD sama adult ADHD ini terakhir di hari Minggu. Jadi besok terakhir. Nanti kita kasih linknya ya kalau teman-teman mau daftar atau mau ikutan bisa hubungin admin kita. Itu sih kurang lebih dari saya.